terpenuhi, syarat dari sebagai calon DIS menjadi DIS terpenuhi, maka Bapak Ibu baru akan menyusun namanya dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut atau singkat dengan namanya PDD UKT-PT itu. Kemudian dari PDD UKT-PT itu kemudian penilai persepsional dengan melihat PDD UKT-PT, melihat CV dari dosen, baru melakukan penilaian persepsional. Ya, tahun lalu itu terbalik, jadi melakukan penilaian dulu, baru penilai itu mungkin tidak melihat bagaimana deskripsi dari dosennya, tidak terlihat. Nah, sekarang bahwa dosen harus membuat PDD UKT-PT dulu, baru dilakukan penilaian persepsionalnya, seperti itu. Oke, ini sudah kita jelaskan. Nah, penilaian persepsional yang yang tahapan ini, yang tahun 2021 ini juga sama dengan penilaian persepsional yang lalu, cuma instrumennya akan berubah, ada sedikit perubahan nanti di penilaian sejawat juga akan ada sedikit perubahan berkaitan dengan pernyataan dari dosen sejawat tentang kinerja dari dosen yang dinilai itu. Ya harus menuliskan, nanti akan ada seperti itu. Kemudian untuk penyelenggaranya tetap sama. Yang berubah di tahun 2021 ini, mulai tahun 2021 ini ada, kalau di tahun sebelumnya itu adalah PSDPTU untuk perguruan tinggi swasta itu adalah bisa L2 Dikti ketika dosennya cuma satu yang ikut Serdos. Nah, sekarang ini semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu menjadi PSDPTU. Jadi berhak untuk mengusulkan, berhak untuk akun untuk PSDPTU, sehingga lebih gampang, lebih mudah, dan lebih sederhana. Ya, L2 Dikti bertugas untuk memantau dan mengkoordinasikan di lingkupnya seperti itu. Ya. Ini tugas-tugas dari PTU masih tetap sama. Yang paling penting itu adalah PSDPTU itu adalah melaksanakan sosialisasi sertifikasi. Yang kedua adalah memvalidasi. Ini yang paling penting adalah memvalidasi dokumen dan portofolio, karena agar ada jaminan bahwa apa yang disubmit oleh peserta atau DIS itu adalah dokumen atau data yang sudah sahih, sehingga nanti penilaiannya juga penilaian yang sahih. Seperti itu. Jadi filter yang mungkin karena PTU sebagai lembaga atau unit yang sangat dekat dengan dosennya, nah ini filternya adalah di PSDPTU. Untuk pemberian sertifikasi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa pemberian sertifikasi itu untuk di bawah Kemdikbud itu juga dosen tetapnya itu dengan anggaran Kemdikbudristek, kemudian untuk yang NIDK itu tidak dapat dibebankan kepada Kemdikbudristek, tetapi kepada dosen atau perguruan tinggi, ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian portofolio dosen. Tadi portofolionya ada 10. Kemudian 1 sampai dengan 8 itu adalah untuk pemenuhan, untuk melihat persyaratan dari dosen itu untuk dari calon DIS menjadi DIS. Seperti dalam alur ini, Bapak Ibu dapat melihat bahwa sangat simpel, sederhana sekarang, bahwa calon DIS itu harus menyusun portofolio 1, itu 1 sampai dengan 8 tadi. Sudah ada dalam sister beberapa dokumennya, tinggal mengisi beberapa yang kurang, misalnya foto, misalnya pas foto itu wajib diunggah misalnya, itu juga ada di calon DIS ini. Kemudian calon DIS memenuhi seluruh persyaratan agar apa? Agar dapat ditetapkan sebagai DIS. Di sini tidak ada lagi mengunggah macam-macam ya, lembar-lembar pengesahan macam-macam, tidak ada. Jadi secara otomatis nanti akan dilihat dari portofolio 1 sampai dengan 8 memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau memenuhi, maka menjadi DIS. Ketika menjadi DIS, maka DIS itu menyusun portofolio bagian 2. Apa tadi? Adalah penilaian portofolio, penilaian persepsional, dan penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Kalau sudah semuanya, maka kemudian
perguruan tinggi, pengusul melakukan validasi, ya dalam hal ini adalah nanti harus mengunggah lembar pengesahan, menjamin bahwa semua dokumen dan DS itu adalah benar. Baru kemudian untuk dilakukan penilaian. Penilaian oleh siapa? Oleh PTPS di tahap yang ketiga, nanti oleh asesor di PTPS, kemudian penghitungan NAP, kemudian penetapan kelulusan DS, dan nanti bagi yang lulus akan diterbitkan sertifikat pendidik. Itu adalah tahapan yang lebih simpel. Nanti mereka yang sudah selesai di tahap 2 ini, kalau tahun ini belum terangkut, langsung terangkut di tahun berikutnya, tidak usah menyusun lagi. Itu lebih memudahkan si dosen. Ini tadi sudah kami jelaskan bahwa yang berbeda di tahun ini berkaitan dengan portofolio adalah masa kerja sebagai dosen itu terhitung 1 Januari tahun 2021. Kalau dulu kita menggunakan 1 April tahun berjalan atau 1 Oktober tahun berjalan, ini sangat sulit untuk diikuti, ada berbagai macam kendala, sehingga kita menggunakan 1 Januari tahun berjalan itu sudah 2 tahun, sehingga ketika disertifikasi itu sudah pasti 2 tahun seperti itu. Minimal 2 tahun sejak pemerolehan jabatan fungsional pertamanya. Kemudian yang diunggah adalah status memenuhi berkaitan dengan BKD, Bapak Ibu. BKD itu yang diunggah di tahun 2021 adalah hanya hasilnya saja, lembar penilaiannya saja, ya, yang sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bahwa ini memenuhi, seperti itu. Jadi tidak mengunggah seluruh item-item dalam BKD ini, tapi adalah hasil penilaian selama 2019 dan tahun 2020 saja, ya, bahwa dia itu memenuhi BKD-nya, gitu ya. Jadi artinya dosen itu memang benar-benar aktif, gitu. Karena kita lihat memang beberapa dosen ya ada yang kemudian tercatat tapi ternyata tidak sama sekali tidak melaksanakan tugasnya, ya, hanya sebagai nama doang tapi nggak pernah untuk melaksanakan tugasnya. Ini penting di BKD ini. Nah, ini Bapak Ibu yang harus disiapkan berkaitan dengan ambang batas TKDA dan TKBI. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah memiliki TKDA 530, ini memang sangat ya mungkin bagi beberapa orang, bagi sebagian orang itu rendah juga, ini rata-rata. Kita lihat di Serdos sebelumnya bahwa TKDA itu rata-ratanya adalah lebih dari 530. Jadi rata-rata ya pemerolehan TKDA-nya, sehingga untuk ambang batasnya kita ambil 530. Ya, ini cukup kecil bagi beberapa orang. Kemudian untuk TKBI-nya, ambang batas untuk TOEFL itu adalah 477. Ini juga cukup rendah, di bawah 500. Biasanya untuk study itu 500, ini 477. Untuk yang ITP atau paper based atau revised paper delivery test ini juga 47. Untuk CBT computer based test dari TOEFL itu 153, untuk IBT-nya internet based itu 53. IELTS itu 5. Ya, IELTS 5. Yang untuk jenis-jenis TKBI dalam negeri ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Nanti akan diberitahukan secara formal berapa ambang batas ini, karena ini barusan selesai untuk proses seleksi ini, sehingga untuk scoringnya nanti akan kita tentukan, akan kita beritahukan kemudian hari. Untuk TKDA Bapak Ibu dapat mengakses TPDA, sekarang namanya TPDA di HIMSI, Bapak Ibu bisa mengakses. Unair ada TKDA Fakultas Psikologi, UGM juga Sosiologi ada TKDA, UI juga ada TKDA, dan Unpad ini Bapak Ibu dosen sekarang lebih luas, Bapak Ibu bisa mengakses dari layanan-layanan tes TKDA ini di 5 unit, ya, dari HIMSI, Unair, UGM, UI, dan Unpad. Ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya, ya. Ini dapat diakui. Untuk yang TKBI tadi sudah internasional, sudah kita sampaikan. Dari ITS itu ada TOEFL, baik macam-macam TOEFL-nya, jenisnya, mulai dari ITP sampai IBT. Kemudian dari British Council ada IELTS, ya, IELTS-nya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang perlu dipahami, perlu dimengerti berkaitan dengan jenis TKBI dalam negeri. Itu sekarang ada banyak, ya. Bahkan ada perguruan tinggi ini UMM Malang
ini apa namanya type ini dapat diakui, ini baru tahun 2021 ini. Pertesol UPI ini juga diakui. Pro TEFL itu UNY Negeri Yogyakarta juga diakui. UNS TEAP, ITB, ELPT, UI, EPT UI, kemudian UGM ada ASEP, TEFLIN ada TOEP. Bapak Ibu bisa mengakses dari lembaga-lembaga dan jenis tes ini untuk dapat memenuhi ambang batas atau passing grade-nya. Ya. Nanti kita akan sampaikan secara formal berapa passing grade-nya setelah hasil seleksi ini selesai. Karena ini baru saja selesai seleksi ininya. Kemudian untuk sertifikat pekerti AA itu dikeluarkan oleh lembaga yang sudah diakui. Pertanyaannya adalah kalau sudah punya sertifikat pekerti AA di tahun sebelumnya bagaimana? Bisa digunakan sepanjang memenuhi syarat dilakukan oleh pekerti lembaga yang diakui di tahun 2020 atau 2019 yang lalu. Apa itu? Dilakukan oleh perguruan tinggi pernah menjadi PTPS atau terakreditasi A atau lembaga yang bekerjasama dengan keduanya itu. Itu bisa digunakan. Itu yang diterbitkan di tahun 2020 ke bawah. Tapi yang 2021 ya harus memenuhi kriteria yang diakui oleh Kemdikbud. Daftarnya adalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, ada sekian banyak, dari 50-an lebih ya. Ada yang pekerti kemudian program AA, mereka kita akui dua-duanya. Ada beberapa perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan program pekerti saja. Ya, mestinya program AA itu adalah kesatuan dengan pekerti. Jadi setelah pekerti maka baru kemudian approach di sana. Tapi ini adalah yang program pekerti aja dari ISI Surakarta, Jember, kemudian Muhammadiyah Hamka, kemudian Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Tarumanegara ini dapat menyelenggarakan pekerti yang diakui. Untuk AA-nya mereka tidak kebetulan pada waktu yang seleksi tidak mengajukan itu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya tentang peralihan, karena ini ditetapkan tanggal 11 Juli 2021, maka sertifikat-sertifikat yang ditetapkan setelah ini, maka dari perguruan tinggi tadi yang kita sebutkan, nah, sertifikat yang sebelumnya dapat diakui jika memenuhi kriteria yang lalu seperti itu yang sudah kita sampaikan, yaitu pernah jadi PTPS atau terakreditasi A bekerjasama di sana. Oke, itu aja untuk peralihannya. Nah, mereka yang memenuhi syarat maka langsung masuk ke penilaian persepsional dan penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Ini penilaian persepsional hampir sama dengan tahun yang lalu Bapak Ibu. Penilainya juga ada 5 orang mahasiswa, kemudian 3 orang sejawat dan atasan langsung serta diri sendiri sama. Ya, jadi ketika melakukan penilaian persepsional, penilai harus sudah dapat melihat portofolio dosen, ya, termasuk PDD UKT-PT-nya. Kemudian untuk mahasiswa yang dapat ditugasi itu adalah mereka yang telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh dosen. Jadi tidak sembarang mahasiswa, kalau dia nggak pernah tahu bagaimana dosen ngajar, bagaimana dia mengajak penelitian dan sebagainya, ya tentu tidak bisa melakukan penilaian seperti itu. Nah, untuk yang penilai persepsional dari unsur sejawat ini ada perbedaan. Ini yang kami highlight bahwa selain melakukan penilaian persepsional, teman sejawat itu adalah orang yang berinteraksi langsung dengan dosen, ya. Dan yang bersangkutan penilai itu harus dapat menuliskan deskripsi peran dan kontribusi DS dalam kegiatan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini untuk mengontrol apakah yang disampaikan oleh dosen itu benar. Jadi yang pembuktiannya oleh teman sejawatnya itu, dia mengatakan seperti apa. Itu yang berbeda dengan tahun yang lalu. Penilaian persepsional juga sama. Jadi mohon pastikan bahwa PSDPTU Bapak Ibu semuanya itu dapat mengelola proses penilaian persepsional dan bertanggung jawab. Jadi ini yang penting Bapak Ibu, menjamin bahwa tidak ada manipulasi dalam penilaian, ya. Nanti karena ini akan sangat kelihatan Bapak Ibu ketika penilaian tidak autentik, ini akan
akan kelihatan di dalam sistem seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang dosen yang sedang tugas belajar ya, bukan izin belajar, maka penggantinya diberikan rata skor 4,0 untuk unsur dari mahasiswa seperti itu. Penilaian persepsional juga masih sama dengan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Instrumennya bentuknya sama, tetapi itemnya ada yang berbeda. Masih menggunakan semantik diferensial dengan arti intervalnya 1 sampai 7 dari setiap item yang ditanyakan atau dinyatakan. Kemudian ini adalah perhitungan rata skor komponen total sama, ya. Jadi dari mahasiswa, sejawat dan ini adalah atasan juga sama. Nanti perhitungannya juga sama dengan tahun yang lalu. Yang berbeda adalah jumlah itemnya. Nah, nilai persepsional DIS atau NPD itu juga rata dari rata total dari ke-10-nya. Jadi rata dari mahasiswa ditambah dengan rata sejawat, ini kan dari 5, 3, 1, 1. Nah, ini pengisinya, kemudian dibagi 4. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus berbaik-baik dengan atasan, karena satu orang menentukan ini seperempatnya, ya. Jadi Bapak Ibu dosen harus berbaik-baik dengan atasan, berbaik-baik dengan mahasiswa, berbaik-baik dengan teman sejawat juga tentunya, seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ketentuan untuk lulus penilaian persepsional itu juga sama dengan tahun yang lalu, masih sama. Lulus jika rata masing-masing komponen kompetensi, jadi kompetensi yang disebutkan 4 itu lebih besar dari 4, semuanya harus lebih dari 4, dan rata totalnya atau nilai NPD-nya itu lebih besar dari 4,5. Ini saya kira kalau normal-normal saja saya kira sangat mungkin, ya, tidak ada kesulitan di sini. Nah, sesuai dengan yang lalu, bahwa kalau ada terbukti misconduct atau ada tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka PSD Cerdas Kemdikbudristek dapat memberikan penilaian fraud atau F, ya. Kalau zaman dulu ada K, kiamat, nah sekarang ada F, ini agar kita mencerminkan fraud atau fail dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau tidak penilaian persepsionalnya bermasalah, ya nanti akan ditentukan penilaian F seperti ini. Nah, maka mohon kepada Bapak Ibu untuk tadi berlaku jujur dan jujur. Penilaian akhir portofolio dosen juga masih sama sesuai dengan tuntutan undang-undang. Bapak Ibu ada 3 komponen. Ya. Yang pertama, penilaian atas kualifikasi akademik dan untuk kerja jam perguruan tinggi itu dijabarkan dengan NKAJF, nilai kualifikasi akademik jabatan fungsional. Ada penilaian persepsional masih sama dengan NPD. Kemudian penilaian terhadap dokumen pernyataan diri tentang kontribusi dosen itu dengan nilai PDD UKT PT atau disebut NPDD. Ini masih tetap komponnya sama, tetapi penilaiannya akan sudah ada perubahan yang lebih sederhana. Untuk NKJF juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dari asisten ahli S2 sampai dengan lektor kepala S3. Jadi 4 sampai 7 sudah masih sama dengan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana ini yang berbeda? Karena ini adalah hal yang berbeda, berkaitan dengan PDD UKT PT itu apa atas sebenarnya? PDD UKT PT itu sesuai dengan peraturan perundangan adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Ini PDD UKT PT. Nah, di dalam PDD UKT PT ini kita juga sangat akomodir, juga mengikuti bagaimana kebijakan kampus merdeka, ya, di mana nantinya dosen yang DIS itu wajib membuat mission statement, ya. Ya, mission statement itu apa? Pernyataan tentang dharma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik. Ini tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa dharma-dharma yang dipilih itu sesuai dengan passion dari masing-masing dosen. Kalau yang lalu dalam penilaian PDD UKT PT itu setiap butir itu punya bobot yang sudah ditentukan, misalnya publikasi bobotnya 18, kemudian peran mahasiswa cuma 1 atau 3. Nah, sekarang dengan adanya
dosen membuat mission statement itu, dosen dapat memilih dharma yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passion-nya sebagai pendidik. Nantinya efeknya adalah bahwa dosen diberikan kebebasan untuk membuat bobot sendiri di 3 unsur PDD UKT-PT saat penilaian. Jadi dosen yang senang dengan pengajaran maka boleh memberikan bobot di pengajaran lebih tinggi dibanding dengan penelitian dan publikasi dan pengabdian. Mereka yang sangat enjoy di penelitian dan publikasi boleh memberikan bobot yang lebih di unsur B ini misalnya. Atau yang sering pengabdian kepada masyarakat lebih banyak dan kemudian percaya diri bahwa mission statement-nya akan ke arah sana, maka tadi boleh memberikan bobot yang lebih besar di unsur C ini. Jadi kalau zaman yang lalu A, B, C ditentukan bobotnya sudah ada, nah sekarang dosen memiliki kebebasan sendiri untuk menentukan bobot penilaian dari unsur PDD UKT-PT, di mana kita tahu bahwa tidak sembarang tetapi dalam setiap unsur itu paling sedikit 10%. Jadi paling sedikit 10%. Berarti paling banyak 80% untuk setiap unsur. Jadi bisa misalnya 10 untuk pengajaran misalnya ya, kemudian 80 untuk penelitian publikasi, 10 untuk pengabdian misalnya. Atau mungkin 20 untuk pengajaran misalnya ya, kemudian 20 untuk penelitian publikasi, 60 untuk pengabdian. Itu boleh-boleh saja. Jadi dosen bebas menentukannya seperti itu. Ini sesuai dengan semangat Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, bahwa dosen punya kebebasan merdeka dalam menentukan ke arah mana. Bapak Ibu, kemudian kalau yang lalu pernyataan diri atau deskripsi diri ditulis dalam bentuk teks naratif, 24 item lagi, minimal 150 kata. Nah, sekarang berbeda. Di unsur pengajaran itu disampaikan dalam bentuk audiovisual atau video saja. Dan video itu dapat dilihat oleh masyarakat. Itu. Jadi lebih simpel. 1. Untuk unsur yang kedua, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian itu dinarasikan dalam narasi deskriptif teks. Cukup 1 untuk masing-masing unsur. Jadi penelitian cuma 1 deskripsi, narasi, kemudian untuk pengabdian juga 1 itu juga. Jadi simple, dari 24 item kita reduksi menjadi hanya 3 saja ya. Nah, dalam menyusun dokumen PDD UKT-PT tentu ada beberapa bukti yang yang bisa membuktikan dari yang sudah disusun di PDD UKT-PT, termasuk nanti bukti dari publikasi misalnya, bukti dari adanya pengabdian dan seterusnya. Itu dimintakan di dalam PDD UKT-PT. Nah, ini Bapak Ibu rambu-rambu untuk PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Ini mohon untuk dapat disimak dengan baik karena ini baru ya, ini baru. Di unsur pertama ini, unsur pengajaran yang dulu Bapak Ibu harus mengisi banyak item ya, banyak item. Sekarang Bapak Ibu hanya diminta untuk membuat 1 buah video pernyataan diri dosen maksimal itu 30 menit saja. Jadi Bapak Ibu membuat videonya hanya paling lama 30 menit dan diunggah ke situs web berbagai video. Boleh menggunakan YouTube atau situs lain yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses. Isinya apa? 30 menit maksimum itu. Boleh nggak 10 menit? Boleh. Tetapi harus berisi ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang akan disampaikannya. Jadi apa yang mau disampaikan itu nanti asesor akan bisa mengerti tentang mata kuliah yang disampaikan itu, kemudian sistemnya akan seperti apa. Jadi mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Ya, jadi yang disampaikan deskripsi mata kuliahnya apa, kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa apa, materi pembelajarannya apa, sistem pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, interaksinya seperti apa, sistem penilaiannya seperti apa,
ini sesuai dengan RPS. Maka ini nanti silakan disiapkan RPS untuk mata kuliah itu. Kemudian selain memberikan penjelasan dalam video itu, ada rekaman perkuliahannya. Apakah rekaman perkuliahannya hanya misalnya ngajar tatap muka? Enggak. Boleh video rekaman pembelajaran tatap muka, boleh. Tatap maya boleh, sinkronus ya, yang sinkronus boleh. Boleh itu adalah real classroom, Bapak Ibu misalnya mengajar pada saat mengajar betul-betul real classroom, atau mungkin micro teaching. Boleh, misalnya ada beberapa yang dikumpulkan, beberapa peserta, boleh. Boleh mata kuliah teori, boleh praktik. Jadi teman-teman yang dari perguruan tinggi vokasi bisa, misalnya pada saat praktek bengkel, praktek di mana di bengkel, di laboratorium, boleh untuk dilakukan rekaman itu sesuai dengan mata kuliah tentunya. Nah, kemudian boleh nggak selain ini? Boleh. Bapak Ibu yang ketika menggunakan blended learning, hybrid learning, atau mungkin menggunakan e-learning, boleh. Ya, jadi Bapak Ibu boleh membuat rekaman dari proses pembelajaran asinkronusnya itu. Ya. Nah, tetapi harus disertai dengan alamat akses atau URL dari LMS yang digunakan seperti apa, kemudian agar asesor dapat melakukan penilaian. Maksimum pokoknya video itu 30 menit harus sudah bisa menjelaskan ini. Jadi jangan terlalu panjang-panjang berkaitan dengan penjelasan atau deskripsi mata kuliahnya. Ini untuk pengajaran. Jadi dosen hanya membuat itu. Yang kedua, untuk penelitian publikasi karya ilmiah, yang dilakukan oleh dosen hanya membuat narasi deskripsi minimal 150 kata. Ya, hanya satu aja kan, berarti kalau dulu ada beberapa butir yang harus diisi, sekarang hanya satu saja. Kemudian yang isinya pernyataan diri tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi, dan diseminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukan. Ini dilakukan ditulis dalam bentuk narasi teks, kemudian bukti penelitiannya sudah ada di sister, saya kira Bapak Ibu. Nah, ini sudah tinggal, kalau belum ada, tinggal dilengkapi saja. Daftar penelitiannya apa, publikasinya apa, laporannya seperti apa, publikasi karya ilmiahnya, artikelnya seperti apa. Itu yang dilakukan. Jadi sangat sederhana. Demikian hanya untuk pengabdian kepada masyarakat, juga berupa narasi deskriptif, minimal 150 kata, hanya satu aja. Kemudian bukti pengabdiannya seperti apa. Tentu sudah ada di sister kalau Bapak Ibu rajin atau perguruan tinggi rajin mengupdate sisternya. Seperti itu. Ini, jadi ketika sudah ini, ya sudah, Bapak Ibu sudah menyelesaikan PDD UKT-PT, PTU mengesahkan melalui lembar pengesahan. Nah, yang sekarang, kalau dulu itu pengesahan untuk pengajuan itu muter-muter ya, dosen mengunduh, kemudian mencetak, menandatangani, minta tanda tangan atasan, kemudian nanti minta tanda tangan perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, kemudian dikembalikan lagi ke dosen untuk diupload. Nah, sekarang tidak. Jadi setelah dari dosen menandatangani, atasan menandatangani, kepada pimpinan perguruan tinggi menandatangani, maka PSDPTU yang mengupload ke sana, sehingga dijamin bahwa dokumen yang diunggah itu adalah dokumen yang valid, jadi tidak lagi muter ke peserta seperti itu. Ini penting di berkaitan dengan pengesahan dokumen PDD UKT-PT. Untuk penilaian PDD UKT-PT masih sama, Bapak Ibu ya, 2 orang asesor nanti, bidang ilmunya yang sama, kemudian dilakukan terpisah, independen. Kemudian tidak boleh menilai dari dosen sendiri, tidak boleh. Kemudian selama penilaian ini asesor dan PSDPTPS tidak boleh memberitahukan atau berkomunikasi dengan DIS ya, atau PSDPTU nggak boleh. Jadi tetap biar independen dalam penilaian seperti itu. Ini Bapak Ibu unsur butir dan deskriptor penilaian nanti dapat dilihat di paparan ini untuk pengajaran. Unsur penelitian publikasi juga ada 5 butir yang dinilai, kemudian unsur pengabdian juga ada 5 butir yang dinilai. Ini kemudian yang berbeda bahwa ketika ada speed scoring dalam penilaian asesor nantinya, itu tidak boleh ada lebih dari 2.
perbedaan penilaiannya. Nanti PSDPT Plus harus melakukan rekonsiliasi sampai tidak ada speed scoring. Jadi kalau dulu itu harus ada aser ketiga, sekarang sudah tidak aser ketiga, tapi pokoknya sampai rekonsiliasinya berhasil. Tidak ada yang lebih dari 2. Kemudian rata setiap unsur tadi nilainya, skornya, jumlah skornya berapa, itu rata-ratanya. Nah, yang berbeda karena bobot untuk masing-masing unsur pengajaran, penelitian, pengabdian itu berbeda-beda sesuai dengan yang dipilih oleh para DIS, maka nilai akhir dari masing-masing asesor itu juga berkaitan dengan bobot masing-masing unsur pengajaran, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat itu ditentukan oleh masing-masing DIS minimal 10% tadi ya, minimal 10%, maksimal 80%. Jadi totalnya BUPG, BULTK, dan BUPKM itu totalnya 100%. Seperti itu. Oke. Ini lulus jika PDD UKT-PT itu masing-masing asesor itu memberikan nilai ratanya adalah lebih besar dari 4,0. Ya, jadi tidak boleh kalau mau lulus asesor berbeda pendapat. Misalnya satunya lulus atau nggak boleh. Kalau ada seperti itu apa? Split decision seperti apa? Maka dilakukan rekonsiliasi sampai diperoleh keputusan mau lulus atau tidak lulus itu aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk ratanya NPDD-nya dibagi 2 dari 2 asesor. Kemudian kalau ada kecurangan, misalnya dokumen yang diunggah palsu atau mungkin seperti tahun lalu ya, ditemukan misalnya ada karya ilmiah yang diunggah ternyata itu miliknya orang lain, hanya copy paste dan ditemukan oleh asesor, maka akan dilakukan penilaian F, fraud atau fail, dan dinyatakan tidak lulus seperti itu. Ini bobot akhir penilaiannya untuk NKAJF 35%, untuk persepsional dirinya 10%, untuk NPDD-nya 55%. Jadi ini peranannya sangat penting. Jadi 55%. Dari 55% ini setiap unsur tadi DIS dapat memilih atau menentukan bobot untuk masing-masing, ya minimal 10% tadi. Ini penilaian nilai akhirnya, NAP-nya, nilai akhir portofolionya adalah 0,35 NKJF, 0,1 NPD ditambah dengan 0,55 NPDD. Lulus jika NAP-nya lebih besar dari 4,2 ya. Jadi bukan 4 tapi 4,2. Lebih besar Bapak Ibu, bukan lebih besar sama dengan 4,2 adalah 60% dari total 7 ya, skor maksimum 7. Jadi 4,2 seperti itu. Jadi kalau lulus itu berskor lebih besar dari 4,2 untuk nilai akhir portofolio. Sama dengan kelulusan-kelulusan yang lalu bahwa lulus sertifikasi jika lulus semuanya. Lulus penilaian persepsional tadi sudah disampaikan. Lulus penilaian pernyataan diri dosen juga tadi sudah lebih besar dari 4 untuk masing-masing. Lulus penilaian akhir portofolio, nilai gabungan dari semuanya tadi. Nah, nilai akhir ya namanya seperti itu. Itu berarti dinyatakan lulus seperti itu. Nanti yang lulus dapat sertifikasi. Untuk Serdos, tugas PTU, kemudian tugas PTPS secara internal dan eksternal oleh Dirjen Kemendikbud Ristek ya. Kemudian ini yang agak berbeda, yang sudah secara jelas dulu ini sesuai dengan masukan dari BPK berkaitan pembinaan dan pemberian sanksi. Nah, untuk dosen yang tidak lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali, bagaimana pembinaan dan bagaimana sanksinya? Mereka yang tidak lulus Serdos 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diberikan Serdos keempat kalinya. Jadi nggak boleh langsung keempat, tapi harus melalui tahap pembinaan 1 tahun oleh perguruan tinggi. Jadi kalau sudah ketiga, maka jeda 1 tahun, kemudian boleh mengikuti yang keempat. Jika yang keempat tetap tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti. Jadi ya memang sudah tidak punya passion sebagai dosen, saya kira seperti itu. Ini yang lebih banyak. Kemudian bagaimana kalau dosen sudah masuk ke tahap T2, sudah jadi DIS ya, kemudian yang bersangkutan tidak menyelesaikan. Nah, ini
Kalau DYS itu tidak menyelesaikan pada tahap T2, maka yang bersangkutan di tahun depannya tidak diberikan, tidak boleh mengikuti sertifikasi, harus dibina dulu. Karena sudah menggunakan kuota DYS kan, seperti itu. Jadi harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Uang yang ngantri aja banyak, kok ini nggak menyelesaikan seperti itu. Nah, kalau kali kedua Serdos juga tidak menyelesaikan, maka ya memang berarti yang bersangkutan tidak berminat menjadi dosen seperti itu. Berarti tidak boleh lagi. Nah, ini yang berbeda. Jika DYS tidak lulus, ya dinyatakan tidak lulus dengan penilaian F, fraud atau fail, karena ada tadi ya pemalsuan misalnya, ada hal yang misconduct dan sebagainya, maka yang bersangkutan boleh mengikuti Serdos N+2. Jadi kalau tahun 2020 tidak lulus, maka tahun 2022 baru boleh mengikuti Serdos setelah mendapatkan pembinaan. Jadi nggak bisa langsung, karena dia bernilai F ya. Ada perbedaan ketika dia tidak lulus karena deskripsi diri, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ini F, fail atau fraud, pemalsuan misalnya, maka dia harus dibina setahun lagi. Kemudian ketika Serdos kedua kok F lagi, failed lagi, fraud lagi, maka tidak boleh mengikuti Serdos selamanya. Nah, hal yang sama untuk asesor ketika ada misconduct, ya misalnya gitu ya, menilainya hanya dibaca, nggak pernah dibaca bahkan itu, kemudian hanya klik misalnya, itu ya tentu akan ada sanksi. Ketika tidak sesuai ketentuan ya ada sanksi 1 tahun pembinaan, tidak diberikan penugasan, termasuk untuk PTU yang ditemukan misconduct, misalnya memalsu data, kemudian memalsu penilaian persepsional misalnya, nah, maka tentu akan tidak ada alokasi selama setahun ya untuk PSD PTU itu. Kemudian untuk PTPS ketika tidak berkinerja baik, ini akan ada unit dan mutu dari Dikti yang akan melihat apakah PTPS itu bekerja dengan baik atau tidak. Maka tentu akan kalau mereka tidak bekerja baik atau menyalahi ketentuan, tentu akan diberikan sanksi pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh Menteri, karena penetapan PTPS oleh Menteri. Saya kira itu penjelasan yang sangat lengkap dari Serdos tahun 2021. Terima kasih.